Ini adalah bagian pertama dari topik tentang memperbarui pikiran Anda. Topik ini akan meliputi berbagai bagian dari pikiran dan banyak hal yang dijelaskan dalam pengajaran ini yang akan dibagikan ke dalam beberapa bagian sehingga Anda bisa tetap mempelajarinya. Memperbarui pikiran adalah topik yang sangat luas, sehingga hanya beberapa menit saja atau satu episode saja tidak mungkin, sehingga kita akan membagi dalam banyak episode. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan memperbarui pikiran. Banyak orang tidak tahu bahwa pikiran itu harus diperbarui. Pikiran yang baru itu berarti pola pikir yang baru, sebuah pola pikir yang membawa Anda ke dimensi baru dalam hidup Anda. Orang-orang yang ingin mengalami terobosan dalam hidup mereka, atau ingin memulai sesuatu yang baru, atau menunggu sesuatu terjadi dalam hidup mereka, harus menyadari bahwa hal itu dimulai dari memperbarui pikiran mereka. Jika Anda ingin mencapai dimensi baru dalam hidup Anda, maka memperbarui pikiran merupakan hal yang sangat penting. Sekarang, mengapa memperbarui pikiran itu sangat penting? Saya akan menjelaskan kepada Anda kenapa. Jika Anda adalah umat Kristen, hal itu sangatlah penting. Karena ketika Anda telah percaya pada Yesus Kristus, ketika Anda memahami apa itu keselamatan dan menerimanya sebagai juru selamat, maka Anda harus melalui proses memperbarui pikiran yang dibicarakan dalam Alkitab. Tanpa memperbarui pikiran, Anda tidak akan mendapatkan kesuksesan dalam hidup Anda sebagai seorang Kristen atau dalam kehidupan spiritual Anda. Itulah mengapa hal tersebut penting. Banyak orang pergi ke gereja, menjadi bagian dari jemaat gereja, membaca Alkitab, atau mendengar khotbah, tapi mereka tidak mengalami pembaruan pikiran dalam hidupnya, karena mereka tidak diajarkan tentang hal tersebut. Maka itu sangat penting untuk mengetahui bahwa tanpa memperbarui pikiran, Anda tidak akan mengalami kesuksesan atau kejayaan. Maka Anda harus belajar dan melatih pikiran Anda untuk diperbarui. Untuk umat Kristen yang terlahir kembali, perubahan pola pikir ini sangat penting, karena ketika Anda datang kepada Kristus, jiwa Anda menjadi terbarukan. Bagaimana dengan pikiran Anda? Pola pikiran tidak berubah. Itulah mengapa menghadiri ibadah di gereja dan memberi puji-pujian dan mendengarkan khotbah itu wajib. Karena semua hal ini yang membawa perubahan. Pembaruan pikiran ini terjadi ketika Anda terus melakukan hal-hal tersebut dan mendengarkan khotbah dan pengajaran. Maka perlahan-lahan firman Tuhan akan membersihkan Anda dan Anda akan dapat merubah pola pikiran Anda, dan perubahan pola pikiran sangat penting. Dan dalam pengajaran ini Anda akan mengetahui mengapa merubah pola pikiran itu sangat penting, mengapa memperbarui pikiran itu sangat penting. Ini berlaku untuk orang-orang Kristen. Lalu bagaimana dengan orang-orang non-Kristen? Apakah mereka wajib memperbarui pikiran mereka juga? Tentu saja, karena memperbarui pikiran bukan hanya ajaran Alkitab, tapi terdapat di seluruh alam semesta. Jika Anda mempelajari psikologi, maka subjek itu banyak membahas tentang memperbarui pikiran. Ketika Anda menjadi dokter, hal pertama yang mereka ajarkan adalah bagaimana melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Di bidang apapun yang Anda masuki, Anda harus selalu memperbarui pikiran Anda. Maka hal itu merupakan sebuah subjek yang diajarkan dimanapun. Dan menurut saya kebanyakan motivator berbicara tentang merubah pola pikir atau perubahan pikiran Anda. Maka itu, ini sangat penting. Anda harus mengubah pola pikir Anda, bukan hanya karena itu terdapat di Alkitab, atau karena itu adalah subjek yang universal, atau karena hal lainnya, tapi karena Anda harus melalui proses memperbarui pikiran. Maka pembaruan pola pikiran juga dibutuhkan. Pikiran Anda harus diperbarui, karena hanya dengan demikian Anda dapat mencapai dimensi baru dan melihat arah baru ke dalam menjalani hidup. Karena dengan merubah pikiran Anda, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Dan dengan demikian, Anda akan dapat memiliki kehidupan yang Anda inginkan. Jadi ada dua jenis kehidupan, yaitu hidup yang kita jalani dan hidup yang kita impikan. Satu kehidupan adalah rutinitas Anda sehari-hari, tetapi Anda bermimpi untuk menjalani kehidupan lain, di mana kehidupan yang Anda jalani saat ini bukanlah kehidupan yang Anda inginkan, melainkan ada hal lain yang Anda impikan, sebuah kehidupan yang ingin Anda jalani. Tetapi untuk mencapai kehidupan tersebut, Anda butuh pola pikir yang baru. Hanya saat Anda memiliki pola pikir baru itu, Anda akan dapat mencapai kehidupan yang Anda ingin impikan. Jadi, Anda harus melalui proses memperbarui pikiran Anda, karena untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan,
Anda harus mengubah pola pikir Anda. Untuk merubah dari kesulitan menjadi kesejahteraan, sakit menjadi sehat, dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang, Anda butuh pola pikir yang baru. Saya harap Anda dapat memahami mengapa pembaruan pikiran itu penting. Karena hal itu penting jika Anda memiliki kesuksesan dalam hidup Anda, jika Anda menginginkan kemenangan dalam hidup Anda, jika Anda ingin ada terobosan di dalam hidup Anda, dan jika Anda menginginkan hidup baru, Anda perlu melakukan pembaruan pikiran, dan Anda harus melalui proses tersebut. Proses itu tidak terjadi hanya dalam satu malam, satu minggu, atau bahkan satu bulan, tetapi pasti akan terjadi, dan Anda akan melihat hasilnya dalam hidup Anda. Ini adalah cara singkat untuk menyampaikan kepada Anda mengapa memperbarui pikiran itu penting. Sekarang kita akan mulai membahas tentang pengajaran tentang pembaruan pikiran. Kita akan mulai dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebuah ayat yang ditulis dengan indah oleh Rasul Paulus, dan jika Anda ingin mengetahui latar belakang mengapa ia menulis demikian, kami akan menjelaskan lebih lengkap ketika membahas kitab Roma. Mengapa ia menulis demikian? Latar belakang ayat tersebut, kita akan membicarakannya di video lain. Saya akan masuk ke dalam topik pembaruan pikiran. Jadi kita akan membahas ayat kedua, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah yang tertulis di ayat ini. Jangan menjadi serupa. Serupa berarti berperilaku seperti yang lain. Jangan berperilaku serupa seperti dunia ini. Itulah yang berupaya disampaikan oleh ayat ini. Jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh dunia atau pola yang terjadi di dunia ini. Pola itu terdiri dari keserakahan, egoisme, kemarahan. Maka Rasul Paulus berkata, jangan ikuti pola dunia ini, dan jangan seperti orang-orang yang ada di dunia ini, sebab kamu bukan berasal dari dunia ini, kamu berasal dari Tuhan. Dia bekerja di dalam dirimu. Tuhan telah merubahmu dari yang sebelumnya berasal dari kerajaan kegelapan menjadi kerajaan terang. Tuhan telah membawamu ke dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya Yesus Kristus. Jadi Tuhan bekerja di dalam dirimu. Tuhan bekerja di dalam hatimu. Dia bekerja di dalam pikiranmu. Jadi Tuhan sedang memperbaruimu. Dia ada di sana untuk memandumu, menginspirasimu, mengatakan kepadamu bagaimana caranya untuk memperbarui pikiranmu. Karena dengan pikiran yang lama, Anda tidak akan berbahagia di dalam kerajaan Allah. Ada banyak orang yang tidak bahagia di dalam kerajaan Allah. Banyak yang tidak bergembira di dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena pola pikir mereka masih serupa dengan pola di dunia ini. Jangan menjadi demikian. Jangan mengikuti pola ini. Ada begitu banyak pola yang akan kami bahas nanti. Jika berbicara mengenai pola, maka ada begitu banyak persaingan di dunia ini. Saya harus bersaing. Saya harus melakukan ini itu. Saya harus menjadi seperti ini dan sebagainya. Ia berkata, tidak. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi lakukanlah satu hal. Rubahlah pikiran Anda. Rubahlah pola pikir Anda. Ajaran ini akan membantu Anda, memandu Anda untuk merubah pikiran Anda. Dan ketika pikiran Anda sudah berubah, Anda akan melihat hasilnya di dalam kehidupan Anda. Itulah yang kita inginkan. Dan apa yang menjadi tujuan pengajaran ini, yaitu untuk semua orang yang mendengar pesan ini untuk bisa mengetahui dan mencapai kehendak Tuhan. Apa yang Anda inginkan, apa yang orang tua Anda inginkan, yang dunia inginkan, tidak penting. Yang penting adalah apa yang Tuhan inginkan. Apakah saya hidup untuk Tuhan? Apakah saya akan melakukan apa yang Tuhan inginkan? Apakah kehendak Tuhan untuk saya? Inilah apa yang akan Anda dapatkan ketika pikiran Anda mengalami perubahan. Anda akan mengetahui mengapa saya dipanggil. Ini adalah sesuatu yang seharusnya saya lakukan. Dan begitu Anda mengetahui kehendak Tuhan, Anda akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan di dalam diri Anda. Ketika Anda mengetahui tujuan hidup Anda. Banyak motivator berkata, ketika Anda memasang target dalam hidup Anda, maka Anda akan tahu kemana hidup Anda akan berjalan. Jadi pembaruan pikiran adalah tentang bagaimana supaya tidak menjadi serupa dengan dunia. Ikutilah pola yang diatur oleh Tuhan, di mana Anda akan mengetahui bagaimana Tuhan menginginkan Anda untuk melangkah. Seperti apa Dia menginginkan Anda menjalani hidup Anda.
apa yang Dia ingin Anda raih dalam hidup Anda. Ketika Anda mengetahui itu, maka Anda akan selalu berbahagia karena Tuhan ingin Anda untuk melangkah sesuai kehendak-Nya. Dan ketika Anda melakukan demikian, maka kekuatan dari Tuhan akan bersama dengan Anda. Dan Anda juga akan memiliki keberanian dan rasa percaya diri dalam melangkah. Perubahan pikiran itu penting. Maka hal pertama yang perlu Anda lakukan yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Keserupaan itu ada di mana-mana. Bahkan di dalam tubuh Kristen sendiri juga ada. Bahkan dari situlah hal itu berasal. Kita adalah sekelompok orang tertentu, menggunakan pakaian tertentu, berbicara dengan cara tertentu, dan melakukan berbagai hal-hal lainnya. Ketika pergi ke suatu tempat, kita berperilaku sesuai contoh yang ada di tempat itu. Ini contohnya. Ini adalah bagaimana kita harus berbuat. Inilah yang berlaku. Alkitab berbicara tentang pola di dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan memperbarui pikiran Anda, sehingga itu adalah hal pertama yang harus Anda lakukan. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai bagaimana memperbarui pikiran Anda, saya ingin Anda untuk mengerti mengapa sangat penting untuk melakukan hal tersebut. Mengapa Anda membutuhkannya. Hanya ketika Anda yakin akan hal tersebut, maka Anda akan dapat merubah mindset Anda. Sebelum melanjutkan ke ayat selanjutnya, saya akan mengatakan pada Anda bahwa Tuhan telah menciptakan kita secara jasmani dan rohani. Kita adalah makhluk spiritual dengan pikiran yang merupakan jiwa kita dan tubuh fisik. Maka dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, menjadi anak Tuhan, maka Tuhan akan menjaga jiwa kita. Kita menjadi pribadi yang baru, hidup kita berubah, menjadi seperti hidup kembali. Kita mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan, berbicara dengannya melalui doa. Hal ini sudah kita lakukan, tetapi jiwa kita, pikiran kita masih berlalu lalang. Pikiran kita masih belum diperbarui. Itulah kenapa banyak orang yang masih terjebak dalam kesalahan-kesalahan, karena pikiran mereka masih belum berubah. Maka itu, mereka masih bertindak sesuai dengan keinginan duniawi, serupa dengan orang-orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan, seperti orang-orang yang tidak percaya. Mereka melakukan berbagai macam hal, gaya hidup, cara bicara, dan kelakuan mereka serupa dengan orang-orang tersebut. Inilah yang terjadi jika pikiran Anda tidak mengalami pembaruan. Saya akan membaca kitab dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesekiel pasal 36 ayat 24-27 yang berbunyi, Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya ingin memberi catatan pada satu ayat di sini, yaitu ayat ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Di sini kita lihat bahwa Tuhan berkata dalam Perjanjian Lama bahwa adalah kehendaknya untuk memberikan kita jiwa yang baru, dan dengan itu terlahir kembali. Dan Tuhan bukan hanya menginginkan jiwa yang baru, tapi Ia juga ingin memberikan pikiran yang baru. Di sini Ia berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang baru berarti pikiran yang baru, yang kemudian menghasilkan jiwa yang baru. Ia berkata, akan kuberikan hati dan roh yang baru. Di sini Tuhan ingin pikiran kita menjadi baru melalui proses yang berjalan dari hari ke hari, bukan secara instan. Karena jika terjadi demikian, maka kita tidak akan ingat siapa diri kita sebelumnya. Memperbarui, itulah mengapa Ia berkata akan kuberikan hati dan roh yang baru, yang mana artinya adalah melalui ajarannya, di mana kita belajar untuk mendekat kepada Kristus melalui proses yang berjalan dari hari ke hari, maka firman Tuhan akan membersihkan pikiran kita. Dan ketika pikiran kita sudah diperbarui, maka secara perlahan-lahan mindset kita yang lama akan berubah menjadi yang baru. Cara berpikir kita yang lama akan berubah, dan ketika itu terjadi, maka sifat kita pun ikut berubah. Demikian pula perilaku kita. Jika Anda membaca versi bahasa India dari Roma 12 ayat 1 dan 2,
Maka di situ tertulis, ketika engkau merubah pikiranmu, maka kebiasaanmu juga akan ikut berubah. Di sini terlihat bahwa dengan merubah pola pikir kita, maka itu akan berpengaruh ke kebiasaan kita juga. Ketika semua itu terjadi, maka pandangan kita tentang hidup atau cara kita menjalani hidup juga ikut berubah. Sebuah hal yang indah bahwa Tuhan telah menciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh adalah makhluk yang berdasarkan kepada kebiasaan, di mana tubuh kita telah dilatih untuk bertindak dan bereaksi dengan cara tertentu, yang mana tubuh kita telah terprogram untuk berpikir dengan cara tertentu dan berperilaku dengan cara tertentu, dan semua itu terhubung melalui pikiran kita. Maka itu ketika mindset kita berubah, maka tubuh kita pun ikut dirubah dengan pembaruan pikiran kita. Anda lihat, sebuah perubahan yang luar biasa terjadi ketika pikiran Anda berubah secara perlahan-lahan. Demikian pula kebiasaan Anda. Program yang mengatur tubuh Anda juga ikut berubah. Anda berubah karena terjadi transformasi, pembaruan dalam pikiran Anda. Begitu banyak orang yang ingin mengubah kebiasaan mereka, tapi bagaimana caranya? Mereka tidak bisa mengubah kebiasaan mereka kecuali jika mereka mengubah pikiran mereka. Ketika proses perubahan itu terjadi di dalam pikiran Anda, maka secara perlahan-lahan kebiasaan Anda yang memprogram tubuh Anda juga ikut berubah. Jadi sekarang Anda sudah paham bahwa Tuhan ingin memberikan kita roh dan pikiran yang baru, supaya dengan pikiran yang baru, tubuh Anda bisa bereaksi dengan cara yang baru, bergerak dan berperilaku dengan arah yang baru, serta menarik hal-hal baru dalam hidup kita. Sekarang kita akan menuju kitab lain, yaitu Matius pasal 3 ayat 2, yang berbunyi, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan di dalam Matius 4 ayat 17, di sini Yesus berkhotbah untuk pertama kalinya, dan dia memulainya dengan berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang dia katakan di sini adalah untuk mengajak orang-orang untuk mengubah pikiran mereka, mindset mereka. Bertobat artinya merubah segalanya, merubah cara seseorang menjalani hidupnya. Rubahlah semua itu, karena kerajaan surga sudah dekat. Itulah yang dia katakan. Sebentar lagi Anda akan masuk ke dalam kerajaan ke surga. Tetapi jika Anda tidak bertobat, itu artinya Anda tidak berubah, dan Anda tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan bersukacita di dalamnya. Banyak ada orang yang ada di dalamnya, tetapi mereka tidak bisa bersukacita karena mereka masih memiliki mindset lama. Mereka masih terprogram oleh mindset itu. Tapi jika mindset Anda baru, maka Anda bertobat. Pertobatan artinya perubahan. Pertobatan itu bukan hanya berarti saya bertobat dari dosa-dosa yang saya perbuat. Tidak. Ketika saya bertobat dan mengubah mindset saya, maka tidak ada lagi mindset yang lama. Sekarang kita akan pindah ke ayat selanjutnya, di mana ayat ini akan menunjukkan mengapa memperbarui pikiran itu sangat penting, dan mengapa Anda harus menanggapinya dengan serius. Sekarang kita akan membaca Amsal 4 pasal 23. Tetapi sebelum ke sana, saya akan mengatakan kepada Anda tentang apa yang kita baca di Yeskiel, bahwa Tuhan ingin memberi kita hati yang baru. Dan Yesus sebelum memulai pengajaran dan mulai berkhotbah, dia menyebutkan tentang pertobatan, yang artinya perubahan diri. Berubah karena kerajaan Allah datang kepada Anda, dan Anda terlahir kembali sebagai seorang Kristen. Sebagai anak Allah, Anda telah datang kepada Kristus, dan Tuhan telah mengubah Anda dari kerajaan kegelapan menjadi kerajaan terang. Sekalipun demikian, jika Anda masih terikat dengan hal-hal duniawi, maka Anda tidak akan dapat menjalani kehidupan yang ditawarkan oleh kerajaan terang. Itulah mengapa pertobatan itu penting, mengapa transformasi itu penting. Sekarang kita akan menuju Amsal 4 ayat 23, yang bunyinya, di atas segalanya. Apapun itu yang Anda, di atas segalanya berarti apapun itu yang Anda lakukan, entah itu manajer proyek, direktur perusahaan, atau ketua sebuah tim, atau bahkan seorang pengkhotbah, apapun itu di atas segalanya, itu artinya di atas apapun yang terjadi di dalam keluarga Anda atau hidup Anda. Dia berkata kepada Anda, jagalah hatimu. Mengapa saya harus menjaga hati saya? Karena apapun yang Anda lakukan, semuanya berasal dari situ, dari pikiran Anda, dari hati Anda. Jika pikiran Anda tidak diperbarui, maka hal itu akan terlihat dari perbuatan Anda. Dengan pola pikir yang lama dan akan terus-terusan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Itulah sebabnya mengapa dia berkata di atas segalanya, sebelum melakukan apapun, jagalah hati Anda, jagalah pikiran Anda, jagalah keduanya, lindungilah keduanya. Demikian ia berkata, karena apapun yang engkau lakukan, semuanya berasal dari sana.
Menurut saya, hal ini adalah dasar dari kehidupan kita. Hati kita adalah sumber dari kehidupan kita. Di atas segalanya, jagalah hatimu. Itu artinya lindungilah pikiran Anda. Bagaimana caranya? Anda tidak bisa melindunginya dengan mindset yang lama. Begitu Anda mengubahnya, maka pikiran Anda sudah terlindungi. Dalam sesi ini, saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk melindungi hati Anda dan bagaimana caranya untuk mengubahnya. Kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Kita akan membahas hal tersebut. Tetapi Anda harus mengerti bahwa di atas segalanya, jagalah hatimu. Karena itu adalah dasar dari kehidupanmu. Apapun yang kamu lakukan, semuanya berasal dari sana. Dia berkata, apapun yang engkau lakukan, apapun hal yang engkau alami, itu semua karena hatimu. Jika Anda melakukan hal yang baik, itu karena hati Anda. Jika Anda sedang merasa tidak baik, itu juga berasal dari hati Anda. Begitu pula jika Anda tidak melakukan apa-apa, itu juga berasal dari hati Anda. Maka itu, hal yang paling utama adalah lindungilah hati Anda terlebih dahulu. Saya katakan kepada Anda, bahkan sebelum melindungi hati Anda harus belajar untuk memperbaruinya, mentransformasi hati Anda terlebih dahulu. Ketika hati Anda sudah mengalami transformasi, maka Anda akan mengetahui bagaimana cara untuk melindungi hati Anda. Karena perubahan itulah yang akan mengajarkan kepada Anda bagaimana melindungi hati dan batin Anda. Karena semua yang keluar dari hati Anda bisa muncul karena batin Anda yang belum terbarukan. Saya tidak melakukan apa-apa karena pikiran saya tidak berada di mindset yang tepat. Itulah mengapa saya tidak dapat melakukan apapun. Jika Anda mulai mengubahnya, maka perlahan-lahan Anda akan dapat mengerti bagaimana untuk melindungi batin dan hati Anda. Jadi inilah mengapa sangat penting untuk memperbarui batin Anda. Mengapa Anda harus melakukannya? Kenapa hal itu sangat penting? Saya harap Anda bisa mengerti. Saya menunjukkan kepada Anda dari Alkitab bahwa Tuhan ingin memberikan Anda roh dan jiwa yang baru. Yesus ingin Anda untuk bertobat. Dan di perjanjian lama kitab Amsal menunjukkan mengapa Anda harus melindungi hati Anda. Karena semua yang Anda lakukan berasal dari sana. Yang mana artinya ini adalah dasar dari kehidupan Anda. Jika Anda tidak merasa bahagia dengan hidup Anda, itu artinya mindset Anda adalah tidak bahagia. Saya harap Anda menangkap maksud dari pengajaran ini. Dan ini adalah bagian pertama. Dan kita akan punya banyak episode selanjutnya. Dan saya akan mengajarkannya satu persatu tentang bagaimana memperbarui batin Anda. Dan jika ingin belajar lebih lanjut, silakan subscribe ke channel ini. Dan Anda bisa like dan share dengan semua orang. Dan jika Anda ingin membantu orang-orang, maka Anda bisa membagi pesan ini kepada mereka supaya mereka dapat belajar tentang apa masalah di hidup mereka. Menurut mereka, uang adalah masalahnya. Orang lain bilang hubungan dengan orang lain, atau masalah dengan tetangga, atau dengan kesehatan, atau bos mereka, atau kerabat mereka. Menurut saya, biarkan mereka menjadi seperti itu. Perbarukan jiwa Anda terlebih dahulu, dan begitu Anda telah melakukannya, maka saya akan katakan kepada Anda bahwa hal-hal di sekitar Anda akan ikut berubah karena mindset Anda sudah berubah. Itulah mengapa di kitab Amsal ada tertulis, jagalah hatimu terlebih dahulu. Jika Anda tahu bagaimana caranya untuk menjaga hati Anda, maka hal-hal di sekitar Anda akan berubah. Dan ketika mindset Anda berubah, maka orang-orang pun akan ikut berubah, lingkungan pun ikut berubah. Kesempatan akan datang kepada Anda, dan hal-hal baik akan terjadi kepada Anda. Di sini Anda akan belajar bagaimana mengubah keadaan Anda, mengubah situasi Anda, dan lainnya. Sekarang kita akan masuk ke kitab Efesus. Ini adalah ayat yang indah yang sebentar lagi kita akan baca dan pelajari sebagai firman Tuhan. Efesus 4 ayat 23-24. Saya akan membacanya dari ayat 20, dan ini adalah ayat yang indah. Jika Anda adalah seorang Kristen memiliki Alkitab, saya mengajak Anda untuk membaca setiap hari setidaknya sekali. Sementara untuk non-Kristen, Anda juga bisa membacanya, atau Anda bisa membaca buku-buku lain dan membaca kutipan indah atau hal-hal lainnya, atau Anda bisa mengambil inti dari pengajaran ini yang tertulis di kitab ini. Anda bisa menulisnya di catatan dan mulai membacanya. Sekarang saya akan mulai membaca Efesus 4 ayat 22-24. Tetapi kamu bukan demikian. Dia sedang berbicara tentang hal-hal yang tidak berkenan, seperti keserakahan, yang mana keserakahan adalah bagian dari pola duniawi. Seluruh dunia penuh dengan keserakahan. Itu adalah bagian dari pola duniawi. Tapi jika Anda ingin mencapai sesuatu, maka Anda harus mengubah orang, bukan dengan keserakahan. Mempunyai keinginan itu baik. Ambisi itu baik. Anda ingin sesuatu itu baik. Anda punya keinginan untuk mencapai sesuatu, semua itu baik. Passion itu baik, tapi tidak dengan keserakahan. Keserakahan adalah bagian dari pola duniawi.
Jadi itulah mengapa dia membicarakan tentang keserakahan, dan di ayat 20 dia berkata, "Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan." Jadi di sini disebutkan tentang keinginan. Tetapi keinginan itu merupakan keinginan atas hal yang tidak baik, yang artinya adalah dusta. Dusta artinya licik. Anda bisa bilang itu merupakan sebuah kenajisan atau sebuah keinginan yang tidak baik. Ia berkata, jangan memperbanyak nafsu yang menyesatkan. Jangan hidup dengan nafsu yang menyesatkan. Jangan biarkan nafsu itu bertumbuh di dalam Anda, yang merusak diri Anda yang lama. Nafsu yang sesat itu merusak diri manusia. Anda tidak harus menjadi seperti itu. Maka itu Anda harus mengubah mindset Anda. Tidak ada nafsu yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Di sini dijelaskan dengan membarui pikiran, maka sikap Anda juga ikut berubah. Itulah yang difirmankan olehnya di ayat 23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Dengan demikian, sikap bisa berubah ketika pikiran Anda berubah. Apakah sikap Anda? Bagaimana sikap Anda akan berubah dengan mengubah pikiran Anda? Memperbarui pikiran Anda. Sekali lagi saya katakan, Anda bisa membaca ayat 23 ke 24, tapi kepada orang-orang lain Anda bisa menulis saja bahwa sikap dapat berubah dengan mengubah pikiran, atau Anda bisa menulisnya yaitu ketika batin saya berubah menjadi baru, maka sikap saya juga akan menjadi baru, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Ia berfirman, mengenakan manusia baru. Bagaimana caranya mengenakan manusia baru? Caranya adalah dengan mulai berpikir dengan arah yang baru. Ketika Anda mulai melihat berbagai hal dengan sudut pandang baru, dan cara baru ini tidak akan terwujud dengan pikiran yang lama. Cara pandang yang baru hanya dapat terjadi dengan pikiran baru dan dengan diri yang baru. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebuah pesan yang indah yang ingin disampaikan di sini adalah diri yang baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan ingin agar Anda memiliki batin yang baru, yang diciptakan menurut kehendaknya, seperti batin Kristus. Itulah yang ia katakan. Dan kenakan tubuh yang baru, yang diciptakan menurut kehendak Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku ingin memberikan pikiran dan hati yang baru, di mana pikiran yang baru ini adalah menurut kehendakku. Pikiran yang sesuai kehendak Kristus ini akan datang ke dalam diri Anda ketika Anda mulai merubah, membaharui pikiran Anda. Pikiran Kristus akan muncul di dalam Anda yang merupakan kebenaran yang sesungguhnya, bukan kemunafikan, melainkan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya bukanlah tentang bagaimana model rambut Anda, apakah warna pakaian yang Anda kenakan, dan bagaimana Anda terlihat. Kebenaran yang sesungguhnya bukanlah tentang tubuh fisik, melainkan batiniah, bagaimana Anda berperilaku, sikap Anda. Kenakanlah tubuh baru yang sesuai kehendak Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita semua bisa belajar dari ini, memiliki batin dan sikap yang baru. Ia berkata, biarkan batin dan sikapmu berubah dan kenakan diri yang baru. Diri yang baru ini punya kekuatan untuk berpikir dan memiliki pikiran yang serupa dengan Kristus. Itulah kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu adalah pesan yang indah yang dapat Anda dapatkan dari membarui pikiran. Jadi inilah kekuatan dari membarui pikiran Anda. Saya harap Anda dapat memahami semua hal ini dan bagaimana Tuhan ingin memberi Anda batin yang baru. Bagaimana Yesus memulai khotbahnya dengan mengajak orang-orang untuk bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan bagaimana Amsal berkata bahwa Anda harus menjaga hati Anda karena semua yang Anda lakukan berasal dari sana. Dan bagaimana Efesus menyebutkan supaya kamu dibaharui roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Semoga Anda mendapatkan sesuatu dari pengajaran kali ini, dan kita akan melanjutkannya di bagian selanjutnya. Saya akan membahas hal-hal lain tentang pembaharuan pikiran. Kita akan benar-benar masuk ke dalam pengajaran tentang pembaharuan pikiran di episode selanjutnya. Ini adalah dasarnya. Bagaimana Anda harus memahami mengapa pembaharuan batin itu penting bagi saya. Mengapa kita harus mengubah pikiran kita. Ketika pikiran kita berubah, maka Anda akan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehidupan Anda dari kegagalan menjadi kesuksesan, sakit menjadi sehat, berkekurangan menjadi sejahtera, sedih jadi bahagia,
dan dari bukan apa-apa menjadi seseorang yang sesuai kehendak Tuhan di dalam kerajaan Allah. Anda akan menjalani hidup dengan tujuan. Terima kasih banyak atas waktu Anda.